Shalom, selamat sahabat, apa kabar saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun saja saudara berada. Kembali bersama saya Pendeta John Medelu dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the Word, Serving the Lord. Hadir sahabat hari ini untuk kembali membawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya lanjut, mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sedia untuk mempelajari firman-Mu. Kami siapkan hati kami, berfirman ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Tidak terasa sahabat, ini adalah sabat terakhir di tahun 2020. Apa artinya? Puji Tuhan, kita telah menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun yang penuh dengan ketidakpastian di tengah pandemi yang terus berlanjut. Ada beberapa kali kesedihan, kegagalan, frustasi, kekecewaan, keterpurukan telah dilewati. Hari ini mungkin masih sama, tetapi dengan masih diizinkan menghirup nafas. Oh, sesungguhnya ini patut disyukuri. Tidak terasa juga di sabat terakhir ini dunia sedang merayakan Christmas. Tentunya ini adalah sukacita tersendiri. Untuk mana kita bisa kembali melihat dan menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia yang berdosa ini. Tuhan telah datang untuk satu maksud tertentu, di mana Dia mengharapkan damai di bumi dapat dirasakan oleh kita sekalian. Dan sahabat ini izinkan saya membagikan firman Tuhan dengan judul God's Desire, yang dapat menjadi refleksi bagi kita di saat dunia sedang mengagung-agungkan Yesus waktu lahir ke dunia. Satu pertanyaan sederhana yang boleh dimunculkan di sini, yaitu mengapa Yesus datang ke dunia? Di dalam keseluruhan Alkitab tentunya ada banyak alasan mengapa Yesus datang ke dunia. Tetapi kita akan coba untuk membatasi alasan-alasan ini hanya berdasarkan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Izinkan saya membaca perikop singkat ini sambil saudara ikut membacanya juga bersama-sama di rumah masing-masing. Ayat 8. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Baik, dari pembacaan tadi ada dua hal yang menarik dari anak kalimat, ia akan melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia. Mari coba kita list dua
pernyataan ini. Yang pertama muncul di ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Kemudian ayat 23. Yang kedua, ia akan melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Dari kedua pernyataan ini, maka kita akan dapat menemukan alasan demi alasan mengapa Yesus harus datang ke dunia ini. Yang perlu saudara simak baik-baik, ini yang harus ditangkap adalah kerinduan Yesus ke dunia ini oleh karena kerinduan Allah semata. Manusia tidak pernah memohon agar Yesus datang untuk menjenguk dan melawat manusia. Kunjungan Allah ke dunia adalah inisiatif Allah sendiri dan ini adalah God's desire. Mari kita temukan alasan pertama melalui nama Yesus. Alasan-alasan melalui nama Yesus. Baik, mari kita mulai dengan nama Yesus yang pertama. Dari nama Yesus, alasan apakah yang dapat kita temukan? Mari kita kembali di ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di ayat ini, secara sempurna nama Yesus terhubung dengan perannya sebagai penyelamat. Ayat ini tidak secara kebetulan menyatakan secara lengkap seperti itu. Mengapa? Mari kita lihat arti nama Yesus. Tahukah saudara apa arti nama Yesus? Yesus adalah bentukan nama Yunani yang datang dari nama Ibrani Joshua. Dan arti dari Joshua, Tuhan menyelamatkan atau Tuhan juru selamat. Ketika Injil Matius menyebutkan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, ia sedang merujuk kepada arti nama yang baru disebut, yaitu Yesus. Jadi mengapa Yesus datang lahir ke dunia? Alasan pertama adalah untuk menyelamatkan. Dan beberapa ayat lainnya kita akan menemukan nada seirama. Matius 18 ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Seberapa besarkah terlihat ini adalah sebagai kerinduan Allah? Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sudah sangat kita kenal dan hafal, mungkin luar kepala. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sangat besar kerinduan Allah. Bayangkan untuk mewujudkannya dengan rela memberi seluruh harta sorga, yaitu Yesus. Namun perlu dilengkapi. Ketika kalimat Injil Matius menyebutkan menyelamatkan umatnya dari dosa, menyelamatkan di sini tidak sekedar membebaskan, menyelamatkan, meluputkan. Oleh karena dosa, kita ini adalah hamba dosa. Yesus tidak hanya sekedar menarik kita, merampas kita dari genggaman setan. Tetapi ini terjadi dengan harga yang sepadan. Jika berbicara harga, berarti ini mengenai tebusan. Pengertian tebusan adalah dulu itu milik saya, tetapi sekarang milik orang lain. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya kembali, milik itu harus ditebus. Dan alasan yang kedua adalah Yesus datang ke dunia ini, Yesus datang untuk menebus. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5 menyebutkan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka.
Ya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi saudara bisa melihat dari nama Yesus, maka Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan untuk menebus. Kemudian mari kita pindah beranjak ke nama yang kedua. Melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Ayat 23. Kita kembali ke Matius pasal 1. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari ayat ini kembali menyatakan secara sempurna nama Immanuel. Terhubung dengan nama dan perannya, Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Ayat ini tidak secara kebetulan menyatakan secara lengkap seperti itu. 740 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya menubuatkan di dalam ini, Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya memberi gelar Immanuel kepada oknum Allah yang datang ke dunia menjelma menjadi manusia melalui Yesus. Penjelmaannya menjadi manusia adalah wujud nyata kerinduan Allah dan komitmennya terhadap janji yang telah dinyatakan sejak manusia jatuh dalam dosa, yang muncul di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi alasan yang ketiga adalah untuk berada dan tinggal diam bersama di antara manusia. Itulah artinya Immanuel atau Allah beserta kita. Alasan yang ketiga mengapa dia datang untuk berada dan tinggal diam bersama di antara manusia. Mari saya arahkan pikiran saudara kepada pemikiran Allah. Maksudnya untuk memahami mengapa Allah mau tinggal bersama, berada dan bersama dengan kita. Kita kembali ke Eden, Taman Eden. Kejadian 2 ayat 7 sampai 8. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Sudah tahu bahwa di Taman Eden sebelum dosa, maka manusia itu bertatap muka dengan penciptanya. Kata lain bahwa Allah rindu pencipta dan ciptaannya itu bisa hidup bersama. Tetapi oleh karena dosa, maka Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Dan mereka tidak dapat lagi melihat Allah secara kasat mata, muka dengan muka. Dan mari kita lihat di zamannya orang Israel di dalam Keluaran pasal 25 ayat 8. Di sana disebutkan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kerinduan Allah dinyatakan bahwa dia tetap rindu untuk boleh berada di antara manusia. Walaupun oleh karena dosa, tetapi melalui miniatur Ka'bah, bait suci, Allah hadir di sana.
Kemudian selanjutnya, dalam ayat kita pada Sabat hari ini, di zamannya Yesus, ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mungkin Allah tampaknya jauh, tetapi ketika Yesus, Allah di dalam kemanusiaan, dalam penjelmaan, maka Allah ada di antara manusia. Dan sampai situkah kerinduan Tuhan? Saudara lihat di zaman kekekalan, di sorga nanti, Yohanes 14 ayat 3, dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Allah begitu rindu, saudara, untuk mana kita tetap bersama-sama. Bayangkan luar biasa kasih Allah kepada kita, dan tidak akan dapat terpisahkan. Tidak cukup dengan itu, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dapatkah saudara menemukan kerinduan Allah untuk Christmas? Sepenuhnya kedatangan Kristus adalah inisiatif dan adalah kerinduan Allah semata. Dia ingin tinggal di antara kita. Alasan apalagi yang dapat kita temukan jika Yesus menjelma menjadi manusia dan harus berada di tengah-tengah kita? Manifestasi lain dari Immanuel, Allah beserta kita, di mana kehadiran Yesus di dunia ini, keilahiannya dibungkus dalam kemanusiaan dagingnya, maka manusia dapat melihat Allah melalui Yesus. Kata lain, alasan yang keempat, Immanuel itu adalah untuk menyatakan Allah. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14 dan 18 menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Hadirnya Yesus ke dunia ini adalah untuk menunjukkan inilah Allah itu. Melalui hidupnya, sikapnya, pelayanannya, orang bisa melihat Allah melalui dirinya. Philip Yancey menceritakan tentang pengalamannya membuat dan memelihara memelihara ikan di akuarium ikan air lautnya. Dia bagaikan dewa bagi ikan-ikan itu. Karena mengapa? Mati hidup ikan ini bergantung pada dirinya. Bayangkan untuk mengatur dan menjaga kestabilan kadar air laut, kadar garamnya, dan kemudian harus memberi mineral, vitamin, dan kemudian mengatur sinar ultraviolet buatan dan menyediakan makanan bagi ikan-ikan ini. Namun setiap kali ia datang untuk melihat, setiap kali dia mau datang untuk memberi makan, memberi perhatian, pulang dari kerja dan kemudian ingin bercengkrama dengan ikan-ikan ini, menyatakan rindunya, kangennya kepada ikan-ikan ini. Oh, apa yang terjadi dengan ikan-ikan ini? Ikan ini justru lari, bersembunyi di celah-celah batu. Philip Yancey merasa aneh, tapi memang dapat dimaklumi karena mereka adalah ikan. Namun dari
dari pengalaman ini, ada pemikiran terlintas dan melampaui kenyataan. Mengapa? Ini yang dia pikirkan, bagaimana kalau dia bisa berubah menjadi seekor ikan? Kemudian masuk ke dalam akuarium itu dan kemudian bertegur sapa, berkomunikasi dengan mereka. Dia akan menyatakan bahwa dialah pemelihara mereka dan memberi mereka secara teratur. Dia akan kemudian, hei, akulah yang memberi kamu makan. Saudara, dalam hayalannya, akankah ikan-ikan ini percaya dan berterima kasih kepadanya? Saudara, mirip ketika pencipta kita datang ke dunia ini. Dia berada di dunia ini, kemudian menyatakan Allah dan kasih-Nya. Ada banyak yang tidak percaya kepada Allah. Sungguh luar biasa makna ketika Allah hadir di dunia ini, wujud Immanuel, Allah beserta kita saat mana Ia berinkarnasi menjadi manusia. Baik, kita lanjut. Namun masih ada alasan lainnya. Alasan kelima adalah untuk menjadi teladan. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai 8. Dengan Yesus berinkarnasi sebagai Immanuel, maka kita bisa melihat Dia. Dan inilah yang harus dilihat. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, keadaan Immanuel, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat di dalam Filipi pasalnya yang kedua ini tadi adalah mengajak kita, mari lihat manusia Yesus yang dengan segala keberadaannya, kerendahan hatinya, Dia mengosongkan, menghampahkan dirinya. Kita patut meneladaninya. Dan ajakan dengan Yesus hadir di dunia ini, sikapnya, cintanya akan menjadi teladan bagi kita. Alasan lainnya, lanjut dalam alasan yang kelima sebagai manifestasi Immanuel adalah alasan keenam, ya. Lanjutan dari alasan kelima, alasan keenam untuk mematahkan tuduhan setan. Ya, dengan Yesus sebagai manusia, Dia hidup dengan merasa haus, lapar, dicobai, tetapi Dia tidak berdosa. Karenanya Ia menjadi teladan. Ketidakberdosaan Yesus atau kehidupan suci Yesus tidak hanya sebagai kelayakannya menjadi korban pengganti, korban Paskah yang tidak bercacat celah, tetapi perhatikan saudara, sekaligus mematahkan tuduhan setan terhadap hukum-hukum Allah yang tidak mungkin dapat dituruti. Yesus dalam kemanusiaannya hidup dalam ketaatan, dalam penurutan kepada Bapanya. Dan alasan ini adalah alasan yang melebihi dari jawaban denominasi Kristen lainnya. Jika saudara bertanya kepada mereka mengapa Yesus datang ke dunia ini, jawabannya adalah hanyalah untuk menyelamatkan manusia.
Ini hanyalah sepihak dan begitu sempit dan dangkal jika berpikir bahwa kedatangan Yesus hanya karena menyelamatkan manusia. Saudaraku, saudara salah besar. Ini hanyalah skop yang kecil. Ingat, dosa itu dimulai dari sorga, bukan di dunia ini. Jadi ini bukan hanya masalah dosa, tetapi ini adalah masalah alam semesta. Untuk menjawab tantangan kosmik ini, maka Yesus harus datang ke dunia ini. Tidak hanya sekedar menyelamatkan manusia, tetapi juga membuktikan kepada alam semesta perihal. Pertama, kesalahan setan dinyatakan. Kemudian yang kedua, tuduhan setan dipatahkan. Dan yang ketiga, eksekusi penalti setan ditentukan. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa arti daripada Immanuel. Hadirnya Yesus ke dunia ini dalam misinya secara luar biasa. Memberi jawaban kepada pertanyaan seluruh alam semesta. Tidak hanya untuk skop dunia saja. Ini dinyatakan melalui kehidupan Yesus yang tidak berdosa. Dan yang paling terakhir, alasan yang ketujuh adalah untuk menjadi imam besar. Mari kita perhatikan ayat-ayat yang terdapat di dalam Kitab Ibrani pasal 2 ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Perhatikan saudara, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Kata lain, dia harus menjelma menjadi manusia. Hanyalah oleh karena menjadi manusia, dia bisa menjadi korban dan juga imam besar. Ibrani pasal 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Pasal 8 ayat 3, Kitab Ibrani, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Yesus datang ke dunia ini untuk disamakan dengan kita. Yesus adalah korban sekaligus juga adalah imam. Dan satu ayat terakhir, Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan, Yesus yang mengenakan kemanusiaan agar dia bisa disamakan dengan kita, menjadi imam besar bagi kita. Dialah yang menjadi pengantara bagi kita. Luar biasa saudara, dia adalah korban, dia adalah imam besar kita, bahkan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mengerti dan tahu bagaimana kejatuhan kita dan bagaimana untuk bisa mengangkat kita. Dia adalah pembela kita. Puji Tuhan. Makna daripada kedatangan Yesus, ada 7 hal yang telah kita pelajari Sabat hari ini. Di saat kita mengagung-agungkan kelahirannya, itu secara bersamaan melalui 2 nama yang muncul di Matius pasal 1. Sabat ini kita patut bersyukur karena oleh kelahirannya di dunia ini, maka kita diselamatkan melalui Yesus. Kita ditebus melalui Yesus, kita diyakinkan
bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Dia tinggal berada di antara kita dan Dia ada di dalam kita. Kita dinyatakan mengenai sifat, tabiat, kehendak Allah melalui Yesus. Kita juga diberi teladan dan panutan melalui kehidupan tanpa dosa Yesus. Kita juga dijamin kemenangan kita di dunia ini. Dan kita diberi seorang pengantara yang tahu dan mengerti diri kita dan sedia membela kita. Melalui Natal ini, mari kita syukuri nikmat berkat keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan kami. Memaknai akan kelahiran Yesus ke dunia ini adalah memberi jawaban dari segala hal, dan bantu kami untuk lebih dekat dan setia kepada Tuhan atas karunia-Mu dengan datang hidup di dunia ini, memberikan jaminan bagi kami untuk hidup yang kekal. Biarlah kelahiran-Mu di dunia ini dengan banyak, biarlah kehadiran-Mu, biarlah hati kami boleh menjadi palungan tempat di mana Engkau hadir dan bertakhta dalam hidup kami, yang akan terus menuntun kami sampai Maranatha tiba. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya saudara boleh terberkati melalui Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry, lighting the world, serving the Lord.